Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, biar semangat kita yel-yel amal mulia dulu ya. Amal mulia, sehat, cerdas, kreatif, islami. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita mulai ya. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Beliau berwajah tampan dan berperilaku terpuji. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga membuat iri saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam semuanya ada 11 orang. Dari semua saudara Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, hanya ada satu saudara yang menyayanginya, yaitu bernama Bunyamin. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan cerita itu. Ayahnya melarang Nabi Yusuf alaihissalam untuk menceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Mengapa? Ayah Nabi Yusuf alaihissalam merasa takut jika mereka itu nantinya mengetahui akan mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi kesayangannya. Rencana jahat saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Rencana jahat saudara Nabi Yusuf alaihissalam adalah mengatur siasat kepada Nabi Yakub alaihissalam agar diperbolehkan untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam ikut mengembala kambing bersama mereka. Awalnya tidak diizinkan, tapi akhirnya diizinkan oleh Nabi Yakub alaihissalam dengan syarat agar Nabi Yusuf dijaga dengan sebaik-baiknya. Kejahatan saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudaranya ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, baju Nabi Yusuf alaihi salam kemudian disobek dan dilumuri darah serigala. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pulang dan menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diterkam serigala. Mendengar kebohongan yang ditunjukkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya bersedih dan menangis sampai matanya buta. Nabi Yusuf alaihissalam dijual sebagai budak. Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh pedagang yang hendak mengambil air minum di sumur tersebut. Beliau kemudian dibawa ke Mesir dijual sebagai budak. Pembelinya adalah seorang perdana menteri yang bernama Kitfir berasal dari Mesir. Meskipun budak, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayanginya. Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara akibat fitnah. Nabi Yusuf difitnah berbuat maksiat dengan istri Raja Mesir yang bernama Zulaikha. Namun fitnahan tersebut tidak terbukti bahwa Nabi Yusuf berbuat maksiat, tetapi sebaliknya Zulaikha lah yang Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara akibat fitnah. Nabi Yusuf difitnah berbuat maksiat dengan istri Raja Mesir yang bernama Zulaikha. Namun fitnahan tersebut tidak terbukti bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berbuat maksiat,
Tetapi sebaliknya, Zulaikha sendirilah yang ingin berbuat maksiat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk menutupi rasa malu dan aib kerajaan, maka Nabi Yusuf alaihissalam tetap dijatuhkan sanksi bersalah dan dimasukkan ke penjara. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dua orang pelayan raja yang masuk penjara. Dua orang pelayan raja masuk penjara dituduh hendak meracuni raja. Keduanya mempunyai mimpi yang berbeda. Satu, pelayan yang bekerja sebagai pembuat minuman untuk raja bermimpi meras anggur. Ditakwil, diartikan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ia akan bebas dari penjara. Kedua, pelayan yang bekerja pembuat roti untuk raja bermimpi membawa roti di atas kepalanya, kemudian datang burung-burung memakan roti di atas kepalanya. Lalu mimpi tersebut ditakwil dan diartikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ia akan dihukum salib dan burung-burung akan mematuk di atas kepalanya. Dan semua takwil Nabi Yusuf alaihissalam benar dan menjadi kenyataan. Mimpi Raja Mesir ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada kejadian yang lain, suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli nujum kerajaan tidak dapat mentakwil atau menerjemahkan arti mimpi sang raja. Sang raja lalu menyuruh pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di penjara agar mentakwil mimpi sang raja. Menurut Nabi Yusuf alaihissalam, rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu, rakyat Mesir akan mengalami pacaklik atau kemarau selama 7 tahun pula. Atas kebenaran takwil mimpinya, raja kemudian mengangkat Nabi Yusuf sebagai menteri ekonomi. Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar selama masa panen, rakyat harus menyimpan sebagian hasil panennya. Hal itu bertujuan untuk menghadapi masa paceklik. Dengan kebijakan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Dan akhirnya pula Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir saat itu. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu keluarganya. Masa paceklik tidak hanya melanda Mesir, akan tetapi sampai ke daerah Kan'an, Palestina, tempat keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya ke Mesir. Mereka disuruh membeli persediaan makanan di Mesir. Di Mesir, mereka bertemu dengan Perdana Menteri. Saat itu mereka tidak mengetahui jika Perdana Menteri Mesir adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara mereka. Hanya Bunyamin, saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang diberitahu bahwa ia adalah Yusuf yang dulu pernah dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan dianggap telah mati. Betapa bahagianya hati Bunyamin bisa berjumpa dengan saudaranya itu. Tetapi rahasia ini harus disembunyikan terlebih dahulu agar saudara yang lain tidak boleh mengetahuinya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatur siasat agar meletakkan barang berharga milik kerajaan dimasukkan ke dalam karung Bunyamin. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam bisa menahan Bunyamin tinggal bersamanya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudaranya agar memberikan baju Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maka setelah sampai di rumah,
Seketika dengan izin Allah, maka mata Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari kebutaan. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa anaknya Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Akhirnya, mereka semuanya berangkat ke Mesir dan berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saudara-saudaranya mengakui kesalahannya serta bertobat. Dan Nabi Yusuf alaihissalam sudah memaafkan saudara-saudaranya. Akhirnya mereka berkumpul kembali dengan bahagia menjadi satu keluarga yang utuh. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yusuf adalah seorang pemaaf. Meskipun pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai jiwa yang lapang dan memaafkan. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang kedua adalah Nabi Yusuf adalah seorang yang memiliki sifat sabar dan tawakal. Walaupun derita yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam begitu berat, dia tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertawakal dan sabar. Ketiga, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sekalipun negaranya ditimpa musibah paceklik yang cukup lama, namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Maka ia mempunyai tanggung jawab akan memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Bahkan dengan bijaksana mampu menolong atau membantu orang-orang yang di luar negara Mesir pada masa musim paceklik. Hikmah yang kita ambil adalah semoga kita semuanya mampu menteladani sikap Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu semoga kita menjadi seorang yang memiliki sifat pemaaf, sabar, tawakal, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah ini, jangan lupa untuk mengisi pertanyaan di buku PAI halaman 63. Lalu dipoto, kirim ke MS Team ya, sebagai tugas. Terima kasih. Demikianlah kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Sam akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.